dan benar. Ia dengan sukacita tentang kita bergema. Saudara-saudara yang tadi kita mendengar akan nyanyian akan dari dalam buku Nyanyian Gereja 366, bunyinya Yesus ada sobat kita. Het lied wat bij de opening gehoord wordt is uit het liedboek Boek Nyanyian Gereja 366, Yesus ada sobat kita, welk een vriend is onze Jezus. Mari kita mulaikan ibadah ini. Laten we beginnen met deze dienst. Onze hulp is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die niet laat varen de werken zijner handen en die trouw is tot in eeuwigheid. Pertolongan kami pada jam kebaktian kudus ini, itulah dengan nama Tuhan yang sudah menjadikan langit dan bumi, yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak tinggalkan perbuatan tangan-tangannya di dalam kami. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, de kracht van de Heilige Geest is met ons. Karunia adalah bagi kamu dan sejahtera daripada Allah Bapa, daripada Yesus Kristus Tuhan kita, dan daripada pengantaran dan kuasa Roh Kudus. Amin. Sebelum kita datang kepada doa pembacaan, kita mendengar akan lagu nyanyian dari penyanyi jemaat Gereja Injili Maluku Krimpen aan de IJssel, bunyinya Terima Kasih Tuhan. Wat u nu te horen krijgt voordat wij met het gebed voor de schriftlezing beginnen, is een lied wat getiteld is Terima Kasih Tuhan, dank u Heer, gezongen door het gemeentekoor van de GIM hier in Krimpen aan den IJssel. Di bawah naungan kasih-Mu Bapa, Kau melindungi dan Kau menjaga, walaupun banyak cobaan datang, Kau luputkan aku. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, ku berdoa dan ku memohon, ku sandarkan hidupku ya Bapa, sepenuh hatiku. Terima kasih Bapa, atas kasih-Mu selalu. Terima kasih Yesus, Kau menyertai aku. Terima kasih Roh Kudus, Kau memberi
Mari kita berdoa sebelum kita datang kepada firman Tuhan. Laten we bidden voordat wij tot de schriftlezing komen. Allah Bapa yang di surga, terima kasih kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami naikkan syukur bahwa pada pertama kali kami melakukan siaran ini di rumah gereja Batu Penjuru di Krimpen, Anden IJssel. Bersama dengan saudara-saudara kami yang ada mengambil akan siaran ini bersama dengan majelis gereja, sedangkan juga dengan hamba-Mu dan saudari kami yang berada di tengah kami. Bersabdalah Tuhan dan karuniakan bagi kami akan Roh-Mu yang kudus untuk kami jemaat-Mu, orang tua-tua kami, pemuda-pemudi, demi nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang kekal, kami berdoa. Amin. Aldus de schriftlezing, wat te vinden is in Romeinen 5, de versen 6 tot en met 11. Volgens de leesrooster van de kerken, althans een deel van die schriftlezing. Kita datang kepada firman Tuhan yang terdapat daripada roster pembacaan daripada tahun gerejawi, yang bunyinya dari Roma atau Rum, surat Rum 5 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Onze schriftlezing is uit de brief aan de Romeinen, Romeinen 5, de versen 6 tot met 11 volgens de leesrooster van de kerken, een gedeelte daarvan. Yang berbunyi sedemikian. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Toen wij nog hulpeloos waren, is Christus immers voor ons, die op dat moment nog schuldig waren, gestorven. Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven. Slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven. Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen worden gered en niet veroordeeld. Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren al met hem verzoend door de dood van zijn zoon, des te zekerder is het dat wij, nu we met hem zijn verzoend, worden gered door diens leven. En meer nog, dat wij God prijzen, danken wij aan onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu al met God zijn verzoend. Tot zover deze schriftlezing. Sampai begitu jauh adalah bunyi firman Tuhan. Zalig alle mensen die het woord van God wil bewaren in hun harten. Geprezen zij de naam van Yesus Christus. Berbahagialah segala orang yang sungguh-sungguh perlukan firman Tuhan dalam hatinya dan serta suka peliharakannya. Terpujilah nama Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian dalam Tuhan kita Yesus Kristus, broeders en zusters in de Heer Yesus Kristus, onze Heer. Pada pertama kali kita melakukannya siaran di rumah gereja Batu Penjuru di Krimpen. Dan kita boleh bersyukur di mana kita boleh diterima oleh majelis gereja sebagai satu penerimaan dan bersama juga dapat melakukannya pemberitaan firman Tuhan. Wij zijn dankbaar dat wij hier in dit kerkgebouw Batu Penjuru de verkondiging van het woord mogen voortzetten. En ook danken wij de gemeente, in het bijzonder de kerkraad hier van de Maluku Evangelische Kerk van de Gereja Nyi Maluku hier in Krimpen aan de IJssel. Wat wij net gehoord hebben is
de lezing uit Romeinen, waarin de apostel Paulus ook benadrukt hoe wij en ook toen de tijd de gemeente in Rome, hoe zij zich bevinden. Waarin zij allen verkeerden toen ze nog niet geloofden en niet in staat waren om rechtvaardig voor God te zijn. Di mana mereka pada waktu itu belum percaya dan belum dibenarkan oleh Tuhan. Dan apalagi di mana Tuhan bersiap, Tuhan Yesus bersiap untuk menyerahkan akan dirinya, waar de Heer Jezus Christus bereid is zichzelf te geven aan de mensheid. Apalagi di mana kita melihat akan pernyataan daripada kasih Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Rasul Paulus ini ditugaskan untuk memberitakan firman Tuhan dengan perkataan yang luar biasa. Apostel Paulus heeft de opdracht gekregen om die verklaring van Gods liefde door Jezus Christus aan de mensen door te geven. Apalagi di mana ada orang-orang yang disebutkan sebagai orang-orang yang berdosa, orang-orang yang belum mengenal akan Tuhan. Dan sebelum jemaat Tuhan, mereka yang sudah masuk akan iman atau kepercayaan dalam Tuhan Yesus, pada waktu itu mereka belum bertobat dan masuk dalam penobatan untuk mengikuti dan percaya akan Tuhan. Bijzonder voor de mensen toen in Rome, die nog niet geloven in Christus, maar vervolgens toch zich lieten dopen en in feite ook Christus willen volgen. Hij is voor alle mensen, is Christus gekomen. Tuhan datang untuk semua orang. Dan pernyataannya dalam pernyataan kasih Allah dalam Tuhan kita Yesus Christus akan sejelas-jelasnya. En de vertaling van Gods liefde in Christus Jezus is volledig helder. Christus is voor een goed mens en voor ieder mens gestorven. Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven. Slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven. Bijzonder kunnen wij ons focussen op vers 7. Kita boleh berfokus kepada ayat 7. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Dan siapa selainnya yang mau berani mati untuk orang-orang yang baik, untuk orang-orang yang mengaku dosanya, untuk orang-orang yang jujur dan benar, untuk orang-orang yang tidak ada sembunyi berbagai-bagai rahasia dalam hidupnya dan mengaku akan dosa dan kelemahannya. En de Heer die komt tot een ieder die zijn zonde wil belijden. En ook al heb je zonden in je hart of doe je dingen die verkeerd zijn. Of zijn er dingen die je niet wil vertellen. Hij is bereid om ons te vergeven. Om ons te verzoenen. Dan oleh kematian Kristus Yesus kita diterima. Semua orang yang bertelut kaki dan mengaku akan nama Yesus. De Heer Jezus ontvangt iedereen, accepteert iedereen, neemt iedereen aan zoals je bent, ook al kniel je tot hem neer. Want er is geen geheim die niet zichtbaar is voor de Heer. God ziet alles, God doorgrondt ons en God weet alles. Allah tahu segala sesuatu, mendalami hidup kita dan tahu segala rahasia kita. Dan di sini kita melihat di surat Roma bahwa Tuhan tahu akan hati manusia. Tuhan tahu mengenal akan hati manusia. De Heer kent onze harten en de Heer kent ons mensen. Bahwa pada waktu kita belum mengenal Tuhan, sebenarnya kita juga tercelup dalam dosa. En voordat wij de Heer nog niet kenden, waren wij gedompeld in de zonde. En hier zegt de apostel Paulus ook eigenlijk dat toen wij nog hopeloos waren, in ieder geval Christus voor ons gestorven is. En we zijn juist vrijgesproken van de dood. Juist is dat nog zekerder, omdat God zijn liefde heeft bewezen door Christus in Christus aan ons. Bahwa kita dibebaskan daripada maut, bahwa
Tuhan menyatakan akan kasih-Nya melalui Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah menderita, mati dan bangkit. Dan siapa yang mau mengaku sungguh-sungguh akan dosanya, Tuhan angkat selalu akan hatinya. Iedereen die zijn of haar zonde belijdt zal worden gedragen door de Heer en niks anders. Want wie anders dan Christus is gestorven aan het kruis selain daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang mati di Bukit Kalvari, Bukit Jojuta. Apalagi di mana kita belum mengenal Tuhan, kita adalah setru. Sampai kematian anaknya memperdamaikan akan kita. Wij waren nog Gods vijanden, wordt er hier gezegd. Maar we zijn verzoend door de dood van zijn zoon. En omdat wij verzoend worden, worden wij gered. En wij danken en wij prijzen de Heer die Jezus Christus gestuurd heeft, door wie we nu al met God zijn verzoend. Apalagi di mana kita memuji nama Tuhan, Allah Bapa yang di surga, di mana Ia menyuruhkan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, supaya kita diperdamaikan dengan Tuhan Allah. Dengan kata lain, itu salah satu garansi yang kita ada. Kalau kita melakukan dan membalaskannya akan pernyataannya. Dat is de garantie, de zekerheid die wij mogen ontvangen wanneer wij werkelijk belijden. Onze zonden worden al gedragen. En er zijn zoveel verhalen die duidelijk zijn in het levensverhaal van Christus zelf. Ada banyak hikayat cerita mengenai Tuhan Yesus pada waktu perjalanannya. Orang-orang berdosa, orang-orang pemungut cukai, orang-orang sundal, zondaren, tollenaren en hoeren werden toegeschreven door de Farizeeërs dat hij daarmee omgaat, de Heer Jezus. Maar zij worden allemaal ontvangen wanneer zij hun zonden belijden. En als je voor de Heer staat, is het geen probleem. Ook al zijn er dingen in je leven die fout zijn gegaan of je eigen fouten. Kita di hadapan Tuhan mengaku akan dosa kita, salah atau tidak salah, Tuhan selalu mengampuni akan kita. Dan apalagi pada waktu virus ini, coronavirus ini, ada satu orang yang rasa keperluan untuk masuk gereja. Ada orang-orang yang perlukan melihat satu dengan lain di dalam kehidupan jemaat. Ada hamba-hamba Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan yang juga pada sendirinya bergumul, mau di rumah tangga mereka atau dalam sampai saat ini melakukan pelayanan pekerjaan gereja. Er zijn natuurlijk mensen in de gemeente die het moeilijk hebben in deze tijd van de coronavirus. Mensen die vragen hebben met betrekking tot wanneer wij naar de kerk gaan. Dienaren des Heren, predikanten, ouderlingen en diakenen die op hun manier hun best doen om vorm te geven aan het werk van de Heer. Maar wij weten dat de Heer zijn liefde verklaart aan ons. We weten dat wij uit genade leven. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan mengasihi kita dan Tuhan mengampuni akan dosa dan kesalahan kita selalu. Dan tiap-tiap kali kita tinggal melakukan firman Tuhan, we zullen het woord van God blijven verkondigen. Of het predikanten zijn, ouderlingen of diakenen. Het woord van God zal worden verkondigd. De verklaring van Gods liefde door Christus Jezus zien wij daar. Want een ieder zal die genade ontvangen. Semua orang menerimanya akan karunia Tuhan, pengampunan dosa, damai dan sejahteranya. Ia tidak tinggalkan akan kita. Ia tidak tinggalkan akan hamba-hamba Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan. Dan apalagi kita boleh bersyukur bahwa Tuhan tidak lepaskan akan tangannya. De Heer laat de werken zijner handen niet los. Hij zal altijd met ons zijn. En we zullen altijd verzoend worden en verzoend zijn door Christus Jezus, onze Heer. Selalu Tuhan ada dengan kita dan kita selalu diperdamaikan dan kita menerimanya akan pendamaian dengan Tuhan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Dan jangan kita pikir ini bagaimana yang hidup kita.
Kalau kita mendengar akan pelayan-pelayan dan hamba-hamba Tuhan yang mendengar akan suara-suara jemaat, ada satu yang bilang, bagaimana nih Domini atau bagaimana nih majelis dengan jemaat kita dalam saatnya krisis corona. Ada waktunya kita kembali. Sekarang belum waktunya. Bahwa sampai saat ini belum ada obat-obatan untuk mengatasi akan coronavirus ini. Dan sampai saat itu kita cari jalan untuk memberitakan firman Tuhan. Dan kita ikut pimpinan gerejawi. Mau bestyr sinode, pun juga apalagi bestyr pimpinan gereja sesetempat. Dan juga pemerintah Belanda dan RIVM. Walaupun jangan kita melupakan Tuhan bahwa memang pemerintah perlahan-lahan mau seluas-luasnya memberi kesempatan kepada orang-orang untuk kerja pelan-pelan kembali atau anak-anak bersekolah kembali, melainkan bahayanya masih ada dengan coronavirus ini. Natuurlijk is een versoepeling door de overheid, maar wij volgen het beleid van het synodaal bestuur en ook van de plaatselijke en regionale besturen van de klassische en bijzonder van de Nederlandse overheid en het RIVM. We blijven dat volgen. Eigenlijk moeten wij zeggen dat wij moeten wachten op een vaccin totdat het echt voorbij is, besmettingsgevaar voorbij is. Maar wij moeten voorzichtig blijven. We blijven, nogmaals benadrukken, wij blijven ons verstand gebruiken. Kita tinggal memakai akal budi sampai saatnya ada obat untuk mengatasi coronavirus ini. Melainkan kita tinggal ikut memberitakan firman Tuhan sampai saatnya kita kembali dan kita boleh membalaskan pernyataan kasih Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kunnen wij antwoord geven op de verklaring van Gods liefde in Christus Yesus. Sesangat Allah mengasihi isi dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percayakan dia jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Want al zo lief heeft God deze wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwig leven mag hebben. Dwars door alles heen, weet dat u verzekerd bent van Gods liefde in Christus Jezus. Wij blijven bidden, wij blijven danken dat Hij voor ons gestorven is, Yesus Kristus. Kita tinggal bersyukur dan berdoa dan kita berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus mati untuk kita. Amin. Marilah kita mengucap syukur. Tuhan sedangkan. Allah Bapa yang di surga, terima kasih kami boleh mendengar firman Tuhan. Sesudahnya kami mendengar firman Tuhan pun juga kami doakan majelis gereja yang ada di tengah kami. Sedangkan juga kami doakan kedua saudara yang membantu dalam siaran ini. Kami doakan hamba-Mu dan saudari kami ada dengan kami. Melainkan apalagi kami memberi segala firman Tuhan yang hanya berlaku melalui pimpinan Roh-Mu yang kudus. Beserta dengan saudara-saudara kami, jemaat-Mu, pun juga mereka yang sudah membawa persembahan, berkatilah akan kurban persembahan, melalui kolekte dan persembahan syukur atau bantuan tetap untuk gereja kami, untuk nama Tuhan dipermuliakan selalu, ya Tuhan. Beserta dengan pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, bestyr-bestyr klasis, bestyr sinode, bestyr-bestyr bana majelis gereja, pimpinan gerejawi melalui tim koordinasi regio atau streekgemeente di berbagai-bagai tempat, pun juga gereja Injili Maluku dengan tugas dan tanggung jawab mereka yang luar biasa pada waktu corona krisis ini. Kami doakan ya Tuhan anggota-anggota jemaat, orang tua-tua, pemuda-pemudi, janda-janda, balu-balu, anak-anak yatim piatu, mereka yang ada sakit mau di rumah atau di rumah-rumah sakit, rumah perawatan, rumah orang tua-tua. Sedangkan kami doakan organisasi masyarakat dan perjuangan supaya mereka sesuai dengan kehendak-Mu, kerja dengan jujur dan benar. Apalagi kami doakan juga akan peringatan pada hari
yang lalu tanggal 11 Juni, di mana kami memperingatkan keenam anak kami yang dikorbankan, melainkan mereka memberikan diri untuk nasib bangsa, perjuangan ya Tuhan. Bangsa Maluku pun juga kami doakan pimpinan pemerintah yang bertanggung jawab supaya mereka kerja jujur dan benar bersama dengan mereka di tanah air yang juga menunjukkan segala sesuatu untuk nasib bangsa kami. Kami doakan juga ya Tuhan akan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan daripada gereja kami dan yang lain-lain juga di tempat ini, di Kriman dan Aisyah, supaya kami tinggal kerjasama dan kami dapat sungguh-sungguh akan berkat daripada Tuhan jika kami tinggal memberitakan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami doakan juga semua orang yang ada menderita sengsara oleh karena rasisme atau oleh karena peperangan atau cara apapun, yang menderita sengsara oleh karena kelaparan, memenuhi mereka akan hati mereka. Kiranya Tuhan menjamahkan mereka, pun juga orang-orang yang dapat mengenal di kontinen-kontinen yang lain-lain akan coronavirus, beberapa ribuan orang yang meninggal dunia. Kiranya Tuhan juga menjamahkan hati-hati yang ditinggalkan, apalagi kekasih-kekasih mereka. Pun juga di Tanah Maluku yang masih ada mengalami gempa bumi dan juga coronavirus ini beserta dengan mereka ya Tuhan. Pun juga mereka yang ada di dalam penjara di Maluku oleh karena nasib bangsa perjuangan. Akhirnya ya Tuhan, ada banyak hal yang kami mau sampaikan kepadamu, pun juga untuk mereka yang sudah berulang tahun. Berkatilah ke mereka sekalian demi nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kepada kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, namamu dikuduskanlah kiranya. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di dalam surga demikian pun di atas bumi. Berikanlah akan kami pada hari ini roti kami sehari-hari, dan ampunilah kiranya kepada kami segala kesalahan kami, seperti kami ini sudah mengampuni kepada orang yang berkesalahan kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, sekarang kita mendengarkan nyanyian buku nyanyian gereja 382, bunyinya Ku heran Allah mau memberi. Wij luisteren nu naar het lied, buku nyanyian gereja, het onze liedboek, buku nyanyian gereja 382, Ku heran Allah mau memberi. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak.
hatiku beriman, dan oleh kuasa sabdanya jiwaku tenteram. Namun ku tahu yang berjaya, dan aku yakin kan kuasanya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang taruhkan hingga harinya kelak. Saudara-saudara sekalian, kita menerima berkat Tuhan. Wij mogen de zegen ontvangen. Mag u heen gaan, althans in deze nieuwe week, met de zegen van de Heer. Semoga u pergi masuk minggu yang baru ini dengan berkatnya. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, de kracht van de Heilige Geest is met ons. Vanaf vandaag tot voor altijd. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Allah yang Kudus selalu beserta kita daripada jam ibadah ini terus kekal selama-lamanya. Amin.